Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam pengajian Majelis Taklim pada hari ini. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian pada hari ini, tema yang akan kita sajikan adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassamiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, diisrakan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Kapan diperjalankan? Lailan, yaitu pada suatu malam. Pada sebagian malam diperjalankan. Untuk apa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina?
Kata Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Nanti tanda-tanda kebesaran Allah itu akan kita bahas, akan kita jelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kebesaran Allah itu yang akan diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, demikian. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah dengan mengendarai kendaraan berupa burak, kemudian melaju menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Namun di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda-tanda kebesarannya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara panggilan dari sisi kanan beliau, "Hai Muhammad, turunkanlah kecepatanmu dan perlahan-lahanlah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan panggilan itu. Terus Nabi melaju dengan cepat menuju Masjidil Aqsa. Kemudian di tengah perjalanan itu Nabi juga dipanggil dari sisi kiri beliau, "Hai Muhammad, perlahan-lahanlah dan turun kecepatanmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan panggilan itu. Langsung Nabi menancap kecepatannya menuju Masjidil Aqsa. Kemudian di hadapan beliau ada sosok wanita cantik, wanita tua, penuh dengan berbagai macam perhiasan di tubuhnya, melambai-lambaikan tangan, "Hai Muhammad, turun kecepatanmu dan perlahan-lahanlah." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan panggilan itu. Nabi terus menancapkan kecepatannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, maka Nabi salat 2 rakaat di masjid tersebut. Kemudian Nabi keluar, maka Nabi disuguhkan 2 cawan atau 2 cangkir minuman, satu berisi arak, yang kedua berisi susu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Maka kata Jibril, "Muhammad, tepatlah pilihanmu. Karena engkau memilih susu. Susu merupakan lambang fitrah umatmu yang telah memilih Islam sebagai agamanya dan istiqomah." Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan
lamma arraja lamma arraja bi rabbi azza wa jalla mar maratun marartu biqaumin lahum asfarun min nuhasin yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibrilu? Qala haula'i allazina yakuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Tatkala Allah memperjalankanku, kata Nabi, di malam hari Isra Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Dengan kuku-kuku itu mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Mereka adalah, kata Jibril, orang-orang yang memakan daging manusia, yakni melakukan perbuatan ghibah terhadap kaum muslimin yang menodai kehormatan mereka. Jawab Jibril. Ibu-ibu jemaah masjid salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya Isra ke langit dunia, langit pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mengetuk langit pertama. Maka diketuk oleh Jibril langit pertama. Kemudian ada suara yang bertanya, engkau siapa? Saya Jibril, kata Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia diutus oleh ke langit untuk menemui Rabbnya? Iya, jawab Jibril. Maka dibukalah pintu langit pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju langit kedua. Beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi ke langit kelima, bertemu Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian melanjutkan perjalanannya naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di Baitul Ma'mur, dikelilingin oleh rombongan 70.000 para malaikat keluar masuk di Baitul Ma'mur. Ketika para malaikat sudah masuk kemudian keluar, dia tidak kembali lagi ke sana. Setiap harinya 70.000 malaikat mengunjungi Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat 50 waktu. Maka dengan menerima kewajiban salat 50 waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali turun. Ketika turun dari Sidratul Muntaha, kemudian menjumpai Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang didapatkan dari Rabbmu?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dia mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, tidak mungkin sanggup umatmu untuk menjalankan sholat 50 waktu. Maka mintalah keringanan kepadanya. Saya sudah mencoba kepada kaum saya, Bani Israel, mereka tidak sanggup. Kemudian Nabi naik lagi menghadapi Rabbnya, di langit Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikurangi 5 waktu. Dikurangi 5 waktu salat. Kemudian turun lagi menjumpai Nabi Musa, maka di saat Nabi Musa alaihissalam, mintalah keringanan lagi kepada Rabbmu, karena tidak mungkin umatmu sanggup untuk mengerjakan salat. Kalau hanya dikurangi hanya 5 waktu. Kemudian Nabi Musa mundur-mandir menemu Rabbnya. Nabi Musa kemudian